Ponsel yang dulunya jarang diisi pulsa kecuali bila sedang ada pekerjaan, kini rutin digabungkan dengan kuota internet. Malam yang dulu cuma dipenuhi dengan pemikiran tentang teori konspirasi, kini juga diisi oleh perbincangan hangat seputar hal ringan di layar sentuh. Karya esai yang dulu merupakan makanan wajib, kini berganti rupa menjadi puisi dan sajak. Jatuh cinta memang aneh. Daya magisnya mampu menyentuh sanubari seseorang. Batu itu bernama Juang Astrajingga. Lahir 26 tahun silam pada bulan Desember di sudut timur Jakarta. Ia tumbuh di rumah sederhana dalam keluarga pragmatis yang harus senantiasa menunduk semasa rejim Orde Baru dulu. Betapa tidak, karena sang paman, kakak tertua ayahnya adalah anggota Lekra. Dan sang ayah sering menjadi simpatisan Lekra. Keluarganya pun harus terseret-seret di cap kiri. Padahal Juang tahu, ayah apalagi ibunya tak pernah memilih hendak berada di kiri atau kanan. Keluarganya dianaktirikan negara karena alasan yang tidak jelas. Ia dan adiknya diciwir oleh anak tetangga karena dosa yang tidak mereka mengerti. Anak estapol, musuh negara, pengkhianat. Hinaan-hinaan itu biasanya berujung dengan perkelahian yang membawa Juang kecil pada hukuman dari sang ayah. Paman Juang sudah lama tidak kembali. Mungkin meninggal karena tak kuat disiksa. Ayahnya cukup beruntung, diasingkan di pulau baru dan dicambuk mentalnya hingga harus menunjuk dan patuh. Ayah yang menunduk di hadapan negara cuma bisa bersikap keras pada anak-anaknya. Ia membentuk karakter Juang menjadi seorang yang tidak boleh cengeng, yang mesti mampu mengambil keputusan, yang di akhir episode menjelang dewasa harus balik keras menentang sang ayah karena perbedaan pendapat. Tak seperti adik Juang yang selalu mengangguk mengikuti kehendak sang ayah, lantas menjawab pegawai bank seleberes kuliah. Juang adalah burung pembel yang terbang menukik ke tempat di mana segala sesuatu dicap tak berguna buat modal hari tua. Dengan gelar sarjana teknik informatika yang Juang genggam, ayahnya berharap ia bisa mengikuti jejak sang adik, hidup normal dengan pendapatan tetap. Juang menolak. Baginya, normal persis sang ayah sangat membosankan. Ia lelah menunduk. Ia tidak mau lagi diatur. Meski tanpa sadar, Juang sebenarnya berterima kasih pada sang ayah yang sudah memaksanya masuk jurusan yang tidak ia sukai. Justru karena berkenalan dengan organisasi kampus dan karena sering ikut demo lah, ia terbentuk menjadi seorang yang kritis. Juang yang kadung terpikat pada dunia sastra pada masa-masa akhir perkuliahannya, berujung memilih untuk berprofesi sebagai seorang penulis. Baik melalui reportasi maupun blog. Baginya ada sihir dalam setiap kata yang dituangkan oleh Hoyrul Anwar, T.S. Eliot, Pramudia Anantatur, atau Pablo Neruda. Dan untuk terikat dalam rutinitas kantoran bukanlah sesuatu yang terlintas dalam benaknya. Ibunda Juang adalah wanita sederhana yang senantiasa mengikatnya agar beribadah dan tak lupa Tuhan. Sesuatu yang telah lama ia tidak turuti. Tak kala Juang pergi dari rumah 3 tahun silam, sehabis bertengkar hebat dengan sang ayahnya. Karena perbedaan pendapat, hanya mata ibu yang berkaca-kaca dan memberatkan langkahnya melakukan petualangan gila dengan cara menggembel ke daratan Sulawesi. Pada akhirnya ia tetap berangkat selepas mengecup kening sang bunda dan meyakinkan bahwa dirinya akan menjadi seseorang yang berguna. Juang bertemu dengan Dude Ginting,
pria berambut gimbal asal Sumatera Utara, yang sedang mencari bahan baku kopi, tak kalah berada di Toraja. Pertemuan itu berlanjut menjadi persahabatan. Pada Juang, Dude menawarkan tempat singgah jika kelak ia ke Bandung. Dude memang berniat untuk membuka kedai kopi sepulang dari pengembaranya. Juang tidak mengiyakan, tidak juga menolak. Setahun kemudian, seberes petualangannya hingga ke perbatasan Filipina, Juang merilis buku perdananya, Sejuta Lara di Balik Pesona, dengan nama pena Lelaki Jingga. Buku yang penjualannya tidak laris manis itu tetap menjadi prestasi tersendiri bagi diri Juang. Dan nama Lelaki Jingga kerap dipakainya sebagai pseudonim hingga kini. Juang pun akhirnya menetap di Bandung, kota yang mengingatkannya pada Makassar dan Manado. Tidak sebising Jakarta, namun tidak sejauh itu untuk menjenguk sang bunda. Sesekali ia menjadi wartawan lepas, seringkali ia membantu Dude di kedai kopi. Cita-cita terdekatnya adalah mengangkat sejarah Papua. 2 tahun berselang, Juang kini mengerti bahwa tidak semudah itu menjadi seorang yang berguna. Tapi, ibu anak sulungmu sedang jatuh cinta. Segala hal tentang anak Tidahe menjelma menjadi sekumpulan karya sastra yang wajib dibaca dengan hikmat. Apa kabar? Sudah makan belum? Dan lagi apa? Menjadi gerbang pembuka yang membawa mereka pada obrolan menjelang tidur. Tidak jarang pula anak bercerita soal kuliahnya, soal ayahnya, bahkan soal pacarnya. Ya, pacarnya. Betapa Juang iri pada seseorang yang mampu menjadi bujana gadis itu menaruh hati. Tapi, ia selalu menguatkan dirinya sendiri dengan kalimat, apalah arti sebuah status? Di negeri ini, selama bendera kuning belum berkibar, masih ada harapan. Kendati ia sadar, terperangkap dalam zona pertemanan adalah hal yang menyebalkan. Dan Juang paham, perasaan bukanlah soal timbal balik. Apa yang kita berikan belum tentu sama dengan apa yang kita terima. Beberapa mimpi memang harus tetap menjadi bunga tidur, bukan untuk diwujudkan, hanya untuk dijadikan penghias malam. Beberapa rindu memang harus dibiarkan menjadi rahasia, bukan untuk disampaikan, hanya untuk dikirimkan lewat doa. Saya ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Juang akhirnya memberanikan diri mengerti kalimat tersebut setelah hampir 1 bulan berkenalan dengan Ana. Kemana? Tanya gadis itu. Melihat senja, balasnya dengan cepat. Kenapa kamu suka senja? Kenapa harus enggak? Bukannya senja cuma membawa kita menuju kegelapan. Lama Juang membiarkan kedua jempolnya melayang sebelum ia kembali mengetik. Ingin rasanya menjelaskan bahwa ia telah jatuh cinta pada cakrawala yang terbakar sejak bersentuhan langsung dengan pantai-pantai di Sulawesi. Namun, ia berujung mengetik, senja memang membawa kita menuju kegelapan. Tapi, kalau kita tahu cara bersyukur, banyak bintang dalam gelap yang menunggu untuk kita nikmati. Entah mengutip dari mana, mungkin Juang pernah mendengar kata-kata itu dari sebuah film. Jawaban yang cukup bagus, biarpun agak klise. Oke, aku mau. Tapi ini bukan kencan loh ya. Juang hanya membalas dengan titik 2 dan kurung tutup. Padahal di kamar indekosnya, ia sedang melompat-lompat kegirangan. Pada minggu yang cerah, selepas tadi malam Ana menghabiskan waktunya bersama sang pacar, dan Juang menghabiskan waktunya berbincang bersama para sahabat perkara rencana pendakian ke Slamet. Juang datang ke kediaman Ana di daerah Guruminda.
Seorang bapak berusia 50-an duduk di beranda rumah, menyambut kedatangan Juang dengan penuh antipati. Kumisnya lebat dan menukik di kedua ujungnya. Wajahnya tidak secerah langit Bandung. Senyum Juang tak dibalas sama sekali. Bahkan majalah yang memuat berita perihal Sinta Aksara yang baru saja Juang berikan padanya pun tak mampu membuat bibirnya bergeming. Walau tentu saja matanya tak bisa berbohong. Ia membuka halaman tentang mendiang istrinya dan membaca artikelnya dengan penuh haru. "Terima kasih," katanya dingin. Sang gadis keluar dari pintu depan. Rambutnya menari mengikuti ayunan langkah ringan yang dibalas kompers. Kaos hitam bertuliskan "The Door" jatuh dengan sempurna di lekuk tubuhnya. Juang hampir lupa betapa Ana yang ada di dunia nyata lebih cantik dibandingkan Ana yang ada di dalam imajinasinya. Pa, aku berangkat dulu. Ana mencium tangan ayahnya. "Jangan pulang terlalu malam," balas bapak berkumis lebat kemudian menatap tajam ke arah Juang. Siap melumatnya jadi pergedel seumpama anak semata wayangnya dikembalikan terlambat. Mereka melaju menggunakan sepeda motor tua menuju sebuah kedai kopi bernama Ruangan Imajinasi di daerah Buah Batu. Gadis itu diperkenalkan pada teman-teman Juang yang kritis terhadap fenomena negeri. Juga pada Dude Ginting, sahabat Juang yang merangkap pemilik kedai. Ana tidak berminat mengikuti perbincangan. Pengamatannya bermain di rak buku yang memanjang. Selain memanjakan pecinta kopi dengan kopi-kopi eksotis dari berbagai daerah di Indonesia, Ruangan Imajinasi juga terkenal memanjakan para kutu buku dengan buku-buku langka. Ana menetap di barisan buku lalu tenggelam dalam buku distilasi Alkena. Sebelum dirinya dan Juang pamit, ia putuskan untuk membeli buku itu. "Tak usah, ambil saja," ujar Dude. Tapi "Bawa saja. Toh Juang mau kasih aku nomor telepon seseorang, jadi sudah pasti aku bakal utang budi," ucap pria gimbal itu sembari mengedipkan satu mata ke arah Juang. Lalu ia terkekeh. "Dasar playboy cak udah nungging," gumam Juang dalam hati. Sepeda motor tua kembali membawa dua anak manusia mengarungi Bandung hingga berhenti di pintu masuk taman hiburan di Jalan Sirna Gali. Bisa bayangkan keramaian semacam Dufan. Pengunjungnya sekedar 5-6 orang. aku baru tahu kalau ada taman hiburan di sini. Komentar Ana seraya menaruh helm sebaris sepeda motor terparkir manis. "Kurang terkenal. Tapi saya pribadi suka taman ini. Enggak riuh dan harganya manusiawi." Juang lantas berjalan diikuti sang gadis. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 16.45 kala mereka berdua duduk di depan komedi putar. Juang menyorot langit sambil berdoa tak ada awan yang bermain-main di angkasa. Dinyalakannya sebatang kretek yang ia keluarkan dari saku jaket. Lalu dihisapnya dalam-dalam. Baru satu hisapan, Ana merebut rokok itu kemudian menginjaknya. Juang melongo. Jangan curi udaraku. Ana merungut. Juang mengangguk paham, walau masih melongo. Aku mau naik itu. Pinta Ana seraya menunjuk ke biang lalat beberapa meter dari tempat mereka berada. Jika teman sejawat Juang tahu bahwa dirinya naik wahana semacam itu, ia tentu akan ditertawakan habis-habisan. Namun, sekali lagi, rasa merebut logika. Ia hanya sanggup mengamini. Biang lala berputar, mata Ana berbinar menyaksikan sekitarnya. Di putaran kedua, ada sesuatu yang salah. Kipas raksasa itu memperlihatkan gelagat aneh. Dia tersendat, bergetar, hingga airnya berhenti. Mereka berdua sedang ada di tingkat tertinggi. "Maaf atas ketidaknyamanannya,"
Kami akan segera memperbaiki kerusakan, ujar seorang staf melalui pengeras suara. 3 menit setelah biang lala mengadat, terlihat di bawah sana 2 orang sedang mengutak-atik mesin. Juang tidak mengeluh, ia malahan bersyukur dengan situasi itu. Ana tak jauh berbeda, pandangannya lurus dengan matahari yang sebentar lagi pamit membuatnya betah. Cakrawala makin kuning, membias di wajah mereka. 2 intan itu sibuk menceburkan diri dalam hamparan angkasa yang berganti warna dengan cepat. Jingga menjadi ungu, ungu menjadi hitam. Bumantara yang cerah membuahkan gemintang yang memancarkan kegenitan. Selepas proses peperangan antara otak dengan hati, tangan Juang mendarat di punggung tangan Ana. Impulsif, atau mungkin terbawa suasana. Gadis itu menatap heran. Ia melepaskan tangannya perlahan. Aku sudah bilang, ini bukan kencan. Tukasnya. Saya tahu, tangan saya saja yang bandel. Kamu sadar kan, aku punya pacar. Apa perlu kamu membohongi hatimu sendiri? Maksud kamu? Ana mengenyitkan dahi. Dengan kita ada di sini, kamu tahu maksud saya apa? Kamu delusional. Aku ikut kamu murni karena ingin melihat senja. Kamu bilang sama pacarmu kalau kita pergi berdua. Gadis itu diam kecurian kata. Perbincangan belum selesai, biang lala telah kembali bekerja, mengantarkan mereka pada situasi canggung. Ana bergerak cepat keluar dari taman hiburan. Juang berjalan 4 meter di belakangnya. Saya akan menunggu kamu, seru lelaki itu santai. Ana berhenti lalu menoleh ke belakang. Menunggu supaya apa? Supaya sadar kalau saya bisa lebih membuatmu bahagia. Gadis itu tersenyum, lantas berjalan mendekati sang lelaki. Hidup enggak sesederhana itu. Hidup ini sederhana, manusianya saja yang rumit. Aku yakin kamu bisa bikin orang yang kamu sayang bahagia. Kamu cuma hadir di waktu yang salah. Ana memandangnya dalam-dalam. Ia lalu memejamkan mata, keras, seakan menahan sakit. Jemarinya mengusap bagian belakang kepalanya sendiri. Ia hampir jatuh, tapi berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Kenapa? Tanya Juang. Ana menggeleng. Enggak. Balik yuk. Ajaknya. Di atas sepeda motor tua, mereka bisu 1000 bahasa. Juang yang tidak ingin lagi berlama-lama dalam situasi canggung, menancap gas motornya yang tidak didesain untuk mengebut. Hingga lengan Ana melingkari perut Juang dari bangku penumpang. Kamu tahu kan, jantung saya akan berdebar keras kalau kamu merangkul saya. Tanyanya tanpa menoleh, pun melirik. Aku tahu, tanganku saja yang bandel. Jawab gadis itu. Detik itu juga Juang mengerti bahwa keheningan pun mampu menyanyikan lagu merdu.